Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita masih ngobrolin tentang masalah hukum, dan kali ini yang akan kita sampaikan adalah mengenai sistem peradilan pidana anak. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang peradilan pidana anak, tapi mungkin juga ada yang belum. Nah, saya akan secara singkat menjelaskan apa itu sistem peradilan peradilan pidana anak dan seterusnya. Pertama, kalau kita bicara mengenai sistem peradilan pidana anak, ini maksudnya adalah suatu proses dari awal penyidikan ketika ada seorang anak yang sedang terkena kasus hukum sampai selesai atau mungkin sampai pada pembinaan anak tersebut. Nah, di dalam undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau yang sering disingkat dengan SPPA, itu ada 3 macam anak atau 3 kategori anak yang istilahnya sedang tersandung atau sedang berurusan dengan hukum. Pertama adalah anak yang diduga sebagai pelaku, pidana. Ini adalah istilah anak yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian yang kedua adalah anak korban. Anak korban itu adalah merupakan anak yang mendapatkan kerugian dari pelaku yang anak yang pertama tadi. Yang ketiga adalah anak saksi. Anak saksi ini adalah merupakan anak yang melihat kejadian perbuatan pidana tersebut. Kembali kepada anak, definisi anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA ini adalah merupakan seseorang yang belum berumur 18 tahun. Artinya masih di bawah 18 tahun, meskipun kurang sehari itu masih dikategorikan anak. Tapi itu untuk saksi dan korban. Sementara untuk anak pelaku itu dikatakan bahwa ada kategori usianya, yaitu di atas 12 sampai sebelum 18. Itu yang sudah bisa istilahnya ditindaklah begitu. Sementara yang di usia di 12 ke bawah itu bisa masuknya nanti putusannya bisa dikembalikan ke orang tuanya. Paling tidak dalam hal ini, meskipun praktek di lapangan agak berbeda, kita akan coba secara normatifnya di dalam undang-undang ini, di mana yang diproses secara pidana, secara proses hukumnya adalah yang sudah di atas 12 tahun. Artinya itu bisa sampai dibawa ke pengadilan misalnya begitu. Selanjutnya, bagaimana prosesnya ketika ada seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, di dalam Undang-Undang SPPA ini atau Sistem Peradilan Pidana Anak ini, proses hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu yang di bawah 18 tahun, adalah diusahakan melalui namanya restoratif justice, atau proses
pidana di luar pengadilan atau pengalihan prosesnya di luar pengadilan. Nah, salah satu bentuk restoratif justice di sini dalam SPPA yaitu dengan yang namanya ada diversi. Yaitu diversi ini merupakan proses peradilan anak atau penyelesaian pidana anak di luar pengadilan. Jadi diusahakan dulu prosesnya tidak sampai ke pengadilan. Tentu proses diversi ini mempunyai syarat. Pertama, bahwa kasusnya di bawah 7 tahun atau tuntutannya di bawah 7 tahun. Yang kedua, tidak pengulangan. Artinya sebelumnya memang anak ini tidak melakukan tindak pidana yang sama ketika yang akan diproses sekarang. Tuh. Nah, bagaimana tingkatan diversi? Kita sedikit ulangi bahwa tadi proses diversi diantaranya adalah tuntutannya di bawah 7 tahun. Tapi semua tindak pidana yang di bawah 7 tahun itu bisa di proses diversi. Itu syaratnya, gunakan pengulangan, dan ada syarat lain sebenarnya sih. Ini harus korbannya atau orang tua korbannya ini mau dilakukan melalui proses diversi. Nah, sebenarnya semua ini diusahakan dulu secara diversi. Baik, bagaimana tingkatan diversi? Pertama, diversi ini ketika dilakukan penangkapan di tingkat pertama atau di tingkat penyidikan, yaitu di kepolisian, ini selalu diusahakan melalui proses diversi dulu. Makanya diharapkan semua aparat juga tahu mengenai proses anak. Diversi di tingkat kepolisian ini dihadiri oleh polisi, terus PK atau pembimbing kemasyarakatan dari Bapas, Kementerian Hukum dan HAM sebagai pendamping, terus kemudian orang tua pelaku, orang tua anak atau korban, dan tentunya saksi yang melihat. Nah, di sini proses diversi ini diharapkan ada suatu penyelesaian secara internal dulu, yaitu bisa dilakukan secara musyawarah. Yang intinya bahwa diharapkan dalam diversi ini ada kesepakatan, yaitu biasanya ada ganti rugi. Misalkan ada ganti rugi dari pelaku kepada korbannya. Nah, ada pelaku kepada korbannya. Yang penting korban sudah merasa bahwa itu kerugiannya dikembalikan. Nah, misalnya pelaku ini mencuri sebuah handphone seharga berapa juta, kemudian dalam proses diversi pun istilahnya semua kerugian sudah dikembalikan. Kalau korban bisa terima dan sudah merasa itu adalah merupakan bentuk keadilan, maka itu selesai sampai di situ. Diversi di tingkat pertama tadi, di tingkat penyidikan, apabila memang disepakati, maka kemudian akan dicatat dan ditetapkan kepada hakim, gitu. Ada penetapan hakim bahwa itu sudah dilakukan diversi. Itu kalau terjadi kesepakatan. Tetapi apabila dalam diversi tingkat pertama di kepolisian akhirnya gagal dan misalnya korban atau orang tua korban tidak setuju atau tidak sepakat, maka prosesnya dilanjutkan, yaitu kepada tingkat penyidikan, yaitu penyidikan. Tingkat tuntutan. Tetapi di tingkat penuntutan juga masih dilakukan diversi, diusahakan dengan
di diversi. PK Bapas selalu membimbing masyarakat dari Kementerian Hukum dan HAM, selalu mendampingi. Di tingkat penuntutan pun itu masih diusahakan diversi. Prosesnya seperti sama tadi, bedanya di tingkat penuntutan mungkin di situ sudah tidak ada polisi ya, tetapi orang tua korban, orang tua pelaku, terus kemudian itu masih ada di situ. PK Bapas gitu yang mendampingi masih ada di situ, dan diharapkan masih ada kesepakatan untuk sebagai ganti rugi agar si anak pelaku ini tidak sampai proses pada pengadilan. Nah, apabila sepakat pun itu harus ditetapkan di pengadilan gitu. Di pengadilan atau ditetapkan kepada hakim bahwa sudah dilakukan diversi di tingkat penuntutan. Kalau berhasil. Nah, satu lagi, apabila tidak berhasil, makanya mau nggak mau, akhirnya kasus pidananya pun dinaikkan menjadi proses pengadilan gitu, proses peradilan gitu, proses pengadilan. Nah, itu pun tidak sampai berhenti di situ, diversi ya. Di tingkat pengadilan pun PK Bapas masih mengusahakan dilakukan diversi, yaitu tidak dilakukan persidangan gitu. Nah, proses diversi ini juga masih sama tadi, yang diharapkan dapat ada kesepakatan bahwa si anak pelaku ini tidak disidang gitu, tidak disidang, dan mendapatkan kesepakatan untuk korban mau menerima dan orang tua korban mau menerima gitu misalnya. Itu kalau sepakat di situ, tidak sampai di sidang, tapi langsung ditetapkan oleh hakim. Nah, kalau ini pun akhirnya gagal untuk dilakukan diversi, ya sudah, akhirnya naiklah pada persidangan. Dan ini persidangan pun dalam prosesnya adalah persidangan anak gitu. Persidangan anak yang semua menggunakan tata cara anak. Misalkan ruangannya bukan ruangan seperti ruang sidang gitu. Terus kemudian hakimnya tidak pakai toga, dan seterusnya. Ini prosesnya gitu. Itu jalan yang terakhir apabila diversi ini tidak berhasil begitu. Dan akhirnya sampai pengadilan. Tapi apabila seperti syarat tadi, syarat diversi adalah salah satunya tuntutannya adalah di bawah 7 tahun. Kalau tuntutannya memang di atas 7 tahun, misalkan pembunuhan dengan pemerkosaan, itu kan pasti di atas 7 tahun kan, pembunuhan itu kan. Nah, itu biasanya tidak dilakukan diversi, tapi langsung diproses persidangan. Jadi seperti itu kurang lebih prosesnya apabila seorang anak melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan prosesnya apabila anak melakukan tindak pidana, yang diusahakan tidak sampai ke pengadilan. Tapi kalau toh akhirnya diversi gagal semua, ya mau nggak mau harus lewat pengadilan. Yang saya sampaikan ini paling tidak secara normatifnya yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan di dalam undang-undang itu juga dikatakan masalah penahanan anak itu mulai kapan. Itu di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa seorang anak bisa ditahan ketika sudah berusia 14 tahun. Nah, ini juga merupakan jalan terakhir ya, anak harus ditahan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Sebenarnya dalam normatifnya anak tidak boleh tahan. Nah, ketika sudah 14 tahun, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu harus ditahan, maka
di dalam undang-undang ini dijelaskan anak tersebut bisa ditahan, begitu. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, paling tidak ini sebagai pengetahuan kita ketika kita di masyarakat ada kasus anak, silahkan prosesnya diusahakan dengan namanya diversi tadi, kesepakatan gitu, tidak langsung dibawa ke pengadilan. Terima kasih, demikian. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh mencantumkan pertanyaan di kolom komen di bawah ini, dan apabila berkenan silahkan like dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.